Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah, Prodi Manajemen 1B Pagi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan, Surabaya. Pada kesempatan ini, saya membahas materi tentang kalimat efektif. A. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis, menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan pembicara atau penulis. Yang ke B, struktur kalimat efektif. Struktur kalimat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, struktur kalimat umum. Unsur-unsur dalam kalimat umum ini dibedakan menjadi 2, yakni unsur wajib. Unsur wajib ialah subjek dan predikat. Yang kedua adalah unsur tidak wajib. Unsur tidak wajib ialah boleh ada dan boleh tidak digunakan. Yang kedua adalah struktur kepararelan, yaitu struktur yang menggunakan bentuk bahasa yang sama yang dipakai dalam satu susunan serial. Struktur kepararelan dibagi menjadi 3 bentuk kesejajaran. Yang pertama, kesejajaran bentuk. Yang kedua, kesejajaran makna. Yang ketiga, kesejajaran dalam pemakaian dalam perincian pilihan. Dan yang ketiga adalah struktur kalimat periodik, yaitu struktur ini lebih mengemukakan unsur-unsur tambahan baru kemudian masuk kepada unsur intinya. Hal ini dilakukan agar menarik semua perhatian si pembaca. Bagian C, jenis-jenis kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan, struktur, dan bahasa yang digunakan. Yang kedua adalah kepararelan bentuk, yaitu persamaan bentuk atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika kalimat pertama menggunakan imbuhan me, maka kalimat berikutnya juga harus menggunakan kata yang berimbuhan me. Yang ketiga, ketegasan makna, yaitu satu perlakuan penekanan atau penonjolan terhadap suatu ide pokok dari suatu kalimat, dan dibagi menjadi beberapa bentuk penekanan, yaitu penekanan kata yang ditonjolkan di depan, kedua urutan kata yang bertahap, ketiga bukan penghilangan kata atau repetisi, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan, dan yang terakhir adalah mempergunakan partikel penekanan atau pergasan. Yang keempat adalah kelogisan bahasa, yaitu bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dari penulisan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Dan yang kelima adalah kehematan kata, yaitu menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap perlu saja, tapi tidak menyalahi kaidah kata bahasa yang harus diperhatikan dalam penghematan kata yang harus kita hilangkan, yaitu pengulangan subjek, menghindari sinonim dalam suatu kalimat, tidak menjamakan kata-kata yang terbentuk jamak. Yang keenam adalah kecermatan penalaran, yaitu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Dan yang terakhir adalah kepaduan gagasan, yaitu menggunakan paduan kata supaya informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Dan yang bagian D, syarat-syarat kalimat efektif. Tentunya di bagian syarat-syarat kalimat efektif, kita harus memiliki struktur yang baik, tidak ambigu, logis atau sesuai nalar, menghemat kata, dan sistematis. Ciri-ciri kalimat efektif dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kesatuan atau unity. Kesatuan kalimat bisa dibentuk jika ada kelarasan antara subjek, predikat, predikat objek, dan predikat keterangan. Dan yang kedua adalah kehematan ekonomi. Kehematan adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu
kita harus menghindari mengulang subjek kalimat hiponim, dihindarkan pemakaian kata depan dari dan daripada, dan yang ketiga adalah penekanan atau emphasis. Dan ini dibagi menjadi 3, yaitu penekanan dengan intonasi, penekanan dengan partikel, dan penekanan dengan kata keterangan. Dan yang terakhir adalah kevarian, dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah variasi dalam pembukaan kalimat dalam bentuk frase keterangan, frase benda, frase kerja, atau partikel penghubung. Dan yang kedua adalah variasi dalam pola kalimat untuk efektivitas kalimat. Suasana yang monoton dapat menimbulkan kebosanan. Pola kalimat objek predikat, objek dapat diubah menjadi predikat objek, subjek yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.